Ya teman-teman, kenalin namaku Stefanus Gusega Gunawan, panggil aja Evan dari Teknik Informatika, NIM 135181149. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang apa ya, yang aku tulis di makalahku lah. Yaitu, jadi aku penasaran gitu, kayak perbandingan waktu yang di yang digunakan untuk menyelesaikan 15 puzzle dengan menggunakan heuristik fungsi kurang yang diajarin di kuliah sama Manhattan Distance. Nah, kalau Manhattan Distance ini sebenarnya nggak terlalu diajarin di kuliah sih, tapi ya kayak sering gitu dipakai biasanya buat heuristik. Nah, di sini aku udah buat programnya. Oh ya, aku mau jelasin dulu tentang apa sih 15 puzzle, apa sih kayak algoritma yang pengen aku pakai lah. Jadi 15 puzzle tuh kayak eh ya permainan gitu, isinya kayak ada 16 ada 15 kotak gitu, terus kita disuruh susun susunan awal menjadi susunan yang emang jadi solusi. Nah, algoritmanya itu bisa branch and bound sama A star. Nah, pas aku nulis makalah ini, aku menemukan apa ya, kayak pengetahuan baru gitu loh, kayak branch and bound sama, kan branch and bound sama A star itu kan kayak nggak ada bedanya gitu kan. Em, Kayak penggunaannya kayak kan cos sama dengan fn ditambah gn. Kalau di branch and bound yang buat 15 puzzle, cara nentuin cosnya kayak gitu. Nah, kalau di A-star juga sama kayak gitu, fn plus gn. Terus fn sama gn-nya itu yang dipakai juga sama. Nah, pas aku cari-cari di internet, oh ternyata ya emang A-star ini emang kasus khususnya branch and bound. Jadi nggak tahu ya, ini aku masih eh, ngawang sebenarnya. Cuman yang aku tangkap sekarang, A-star sama branch and bound tuh suatu hal yang sama. Cuman A-star itu spesialisasinya gitu. Nah, gitu. Terus, nah, di A-star sama branch and bound ini kan ada heuristiknya kan yang dipakai buat 15 puzzle. Nah, yang diajarin di kuliah itu ada kemarin ada fungsi kurang, ada juga um, sama Manhattan Distance. Jadi kalau fungsi kurang itu ditelusuri. Kalau aku sih biasanya kalau nyari fungsi kurang satu-satu ya itu lihat kalau misalnya ini pas aku ngecek ini angkanya satu, terus di setelahnya itu ada yang lebih kecil dari satu atau enggak. Kalau ada yang lebih kecil dari satu, itu berarti cost-nya nambah satu. Maksudnya kayak ya heuristiknya jadi nambah satu, nambah satu, nambah satu. Nah, kayak gitu. Kalau Manhattan Distance tuh lihat dari absolute absolute apa ya? Selisih tile yang sebenarnya selisih tile yang sekarang sama tile yang sebenarnya secara horizontal sama yang vertikal ditambahin. Nah, kayak gitu itu Manhattan Distance. Oke, jadi ini aku mau tunjukin kayak gimana sih ini. Maksudnya kan aku mau nyari kayak perbedaan waktunya kan. Nah, aku di sini udah uh, import time juga, import copy, import priority queue. Ya itu buat nyiapin kalau misalnya kan kalau yang diambil kan yang cost-nya paling kecil kan. Nah, tapi cara nentuin cost-nya itu pakai heuristik yang beda. Oke, pindah directory dulu. Documents. Nah, di sini mainnya itu main.py, berarti Python main.py. Nah, di sini kan suruh masukin nama file. Jadi, aku sebenarnya eh make file yang udah test file yang udah ada di kemarin tugas kecil 3 itu kan disuruh buat kayak gini kan. Suruh buat 15 puzzle tapi pakai yang fungsi kurang. Nah, jadi aku bakalan pakai itu. Kita coba tucil.
3 str algo test file 1.txt. Bentar. Nah, sambil nunggu teman-teman, jadi sebenarnya A-Star itu gabungan dari UCS sama GBFS. UCS itu Uniform Cost Search, terus GBFS itu Greedy Best First Search. Nah, jadi dua hal inilah yang membangun algoritma A-Star. Oke. 73 str algo jadi masalah 9 test file 1.txt. Nah, bisa dilihat ternyata waktu eksekusinya masih cepetan yang fungsi kurang daripada fungsi Manhattan. Kita coba sekali lagi ya dengan file yang sama. Nah, sekarang lebih cepat Manhattan. Nah, dari apa ya, sekilas yang kita lihat kan kayak apa ya, kayak sama, kayak errornya itu kan pasti di sekitaran situ. Maksudnya fungsi kurang sama fungsi Manhattan nih kayak bakalan deket-deketan terus gitu loh waktu eksekusinya. Nah, yang di makalahku aku juga udah tunjukin buat kayak data-datanya gitu. Terus ya itu ternyata pas diregresiin, kenapa pakai regresi linear gitu ya, ternyata gradien yang buat Manhattan itu ternyata lebih besar sedikit lah, 0, berapa gitu daripada yang fungsi kurang. Jadi aku secara garis besar bisa simpulin kalau ternyata fungsi kurang masih sedikit lebih cepat daripada Manhattan. Itu cepatnya itu kayak gini, kalau fungsi kurang itu masih kalah cepat sama Manhattan kalau di yang masih ukurannya masih kecil gitu. Tapi kalau udah gede, nah itu baru agak kelihatan dikit-dikit. Nah, tapi sebenarnya kesimpulan yang aku dapat sih itu, cuman aku masih ragu gitu, itu bener apa enggak ya? Soalnya biasanya di internet itu aku nyari-nyari biasanya pakai Manhattan distance. Nah, mungkin untuk kalau misalnya aku ada waktu untuk meneliti ini lagi, mungkin aku akan meneliti apa sih yang salah di kodeku. Maksudnya yang membuat Manhattan ini jauh lebih lama dari, bukan jauh lebih lama ya, sedikit lebih lama sih sebenarnya dari fungsi yang kurang. Sebenarnya kalau di kode ini aku cuma ngubah self.cost sama, kalau dikurang kan self.cost sama dengan self.inversion. Kalau di Manhattan, nah kalau di Manhattan itu self.manhattan. Nah, Manhattan apa? Untuk Manhattan sendiri itu aku udah ada di sini, udah ada metodenya. Nah, ini untuk Manhattan. Nah, tapi aku cuma sebatas ganti heuristiknya doang. Jadi aku nggak tahu, kayak misalnya ada kayak yang nggak perlu, atribut yang nggak perlu di copy, atau ada yang atribut yang nggak perlu dihitung-hitung lagi. Nah, cuman aku belum nemu. Cuman secara, kalau sekarang aku masih meneliti dengan ya sebenarnya waktu yang terbatas sih ini, yaitu aku cuma pengen tahu Manhattan sama fungsi kurang itu masih cepetan mana. Kalau ternyata aku dapatnya kalau di yang stepnya masih kecil-kecil gitu, ternyata masih cepetan Manhattan. Tapi kalau misalnya udah sampai, tapi kalau udah sampai ke yang agak besar, aku udah nyobain yang 20 step itu selisihnya cuman paling 2 detik, 3 detik, tapi masih lebih cepetan yang fungsi kurang. Nah, jadi yang bisa aku ambil, ya menarik sih untuk meneliti seperti ini, kayak fungsi kurang, ada fungsi Manhattan,
Manhattan Distance, terus ada lagi Misplaced Style kalau nggak salah. Nah, itu belum aku coba. Nah, mungkin harapannya ke depannya aku masih pengen memperbaiki lagi, masih ingin menegaskan lah up yang lebih cepat yang mana. Karena kalau sekarang masih mungkin banyak faktor yang belum dihitung, masih lebih cepatan yang fungsi kurang. Nah, mungkin itu aja dari aku. Oh ya, aku juga menyampaikan terima kasih sama Bu Ulfa, Bu Mas Ayu, sama Pak Rinaldi Munir udah membimbing kami lah, seluruh mahasiswa informatika ITB untuk ya belajar strategi algoritma. Ternyata ya seru gitu, kalau walaupun kelihatannya juga susah sih sebenarnya, tapi ya kami merasakan kalau itu seru strategi algoritma, dan emang itu butuh sih buat dasar kita dalam pemrograman. Oke, sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam.